Dalam waktu 3 menit, kita bisa memasak mie instan. Tetapi pertanyaannya, bagaimana bisa Indomie bisa memenangkan hati konsumen selama puluhan tahun? Bahkan di tengah persaingan global yang ada. Oleh karena itu, kami dari Biar Bianco, dengan saya, Nabila, bersama teman saya Bri dan juga Rizka, kami akan membuka strategi di balik kesuksesan Indofood yang bukan cuma soal rasa, tapi juga kepuasan pelanggan yang ada di dalamnya. Next. Berikut adalah gambaran dari market dan juga pertumbuhan mie instan yang ada di Indonesia. Berdasarkan data yang kami dapatkan, di sini kami bisa menarik 6 kesimpulan menarik, yang dimana hal tersebut mengarahkan kami untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang dimana mie instan berperan besar di sektor FMCG, yang dimana bahkan per serve-nya itu bisa mencapai 15 juta berdasarkan data di tahun 2024. Hal ini menandakan adanya pergeseran yang awalnya mie instan dianggap sebagai emergency food menjadi makanan sehari-hari yang tidak dapat tergantikan. Berikut adalah umur rata-rata pengonsumsi mie instan di Indonesia yang dimana paling banyak didominasi oleh masyarakat berusia 15 sampai 24 tahun. Next. Oleh karena itu, berikut adalah target user kami, yang dimana di sini ada terdapat dua. Yang pertama Wijaya yang merupakan final year industrial engineering student, dan juga Ayu yang merupakan seorang pekerja di marketing associate dan juga urban. Boleh di next. Mie instan di Indonesia ini banyak sekali jenisnya. Dan di sini kami mengambil top 4 terkait mie instan yang ada di Indonesia. Yang dimana di sini kami membandingkannya dari segi tekstur, flavor, package quality, nutritional value, dan juga value for money. Yang dimana akhirnya ini membuat kami memutuskan untuk mengulik lebih dalam terkait top one mie instan Indonesia, yaitu Indomie. Yang dimana kami ingin mengetahui kira-kira strategi apa sih yang dilakukan oleh Indomie, apakah berdasarkan konsistensi dari rasanya yang menyebabkan dia menjadi top one mie instan di Indonesia. Next. Hal tersebut pastinya sangat dibutuhkan karena dengan adanya kami mengetahui langkah lebih dalam dan juga apa sih strategi yang dilakukan oleh Indomie bisa mengarahkan kami untuk memberikan business application dan juga bagaimana sih itu dapat bisa bersaing. Berikut ada 3 aspek yang diukur, bisa dari segi harga, inovasi, dan juga rasa percaya. Boleh di next. Berikutnya produk description dari Indomie sendiri dan mengapa kami memilih Indomie. Indomie merupakan salah satu merek instant noodle yang diproduksi oleh PT Indofood dan salah satu manufaktur instant noodle terbesar di dunia. Indomie menjadi pionir dari instant noodle di Indonesia yang datang dengan berbagai rasa dan available lebih dari 100 negara around the world dengan produksi per tahun mencapai 19 miliar packs. Nah, kenapa kami memilih Indomie? Untuk skala Indomie yang besar ini, manage quality itu tidak hanya sebagai operational task, tapi ini juga kepentingan strategik untuk mempertahankan market leadership dan long-term brand equity dari Indomie ini. Nah, mari kita lihat skalanya. Dalam 5 tahun terakhir, Indonesia itu menjadi peringkat nomor 2 konsumsi instant noodle terbanyak di dunia. Lalu Indomie ini menjadi merek yang mendominasi instant noodle market share di Indonesia yang melebihi 70%. Nah, dari manufaktur, Indomie itu memproduksi intensively dan mendistribusi ke seluruh Indonesia untuk memastikan bahwa di Indonesia ini ada availability dari Indomie di setiap titiknya. Nah, dengan skala yang besar tersebut, jika ada 0,1% quality gap, maka ada 19 juta defective units. Nah, di sini itu bisa menjadi uh, linear quality variance yang tidak hanya sekadar local error, tapi ini juga menjadi systemic multiplier. Nah, untuk resikonya, karena Indomie ini operates dengan skala yang sangat besar per tahunnya, maka small variation itu bisa menjadi systemic strategic risk multipliers.
dan quality dissatisfaction atau ketidakpuasan kualitas bisa trigger instant erosion dalam kepercayaan konsumer dan mungkin saja konsumer bisa berpindah ke kompetitor lain. Oke, sebagai pemimpin di worldwide, Indomie ini mendominasi dan closely linked to size-nya. Nah, untuk mencapai kepuasan customer, ini juga tidak hanya operational goal, tapi sebagai essential strategic safeguard. Oke. Mari kita lihat apa definisi satisfaction sendiri. Nah, bagi Kotler and Keller, satisfaction itu perasaan seseorang dari kesenangan atau ketidaksenangan yang dihasilkan dari comparing itu membandingkan produk versus performance dengan expectations-nya. Nah, seperti yang kami mention sebelumnya, untuk manage systemic risk posed by 19 juta defective units, Indomie itu tidak bisa hanya mengandalkan dari penjualannya. Nah, tapi bagaimana setiap metrik dari customer satisfaction yang kami ukur itu bisa directly impact kepada business sustainability-nya Indomie. Nah, bagi Indomie, customer satisfaction itu tidak hanya rasa yang enak, tapi customer satisfaction itu bagaimana performa real world-nya dari produk tersebut, seperti delicious taste atau enaknya di setiap konsumsi, sense of keamanan di setiap konsumsi, ketersediaan produk, konsistensi rasa, harga yang dikeluarkan untuk membeli produk, variasi, dan kemudahan dalam memasak, serta masih banyak lagi. Karena banyaknya faktor ini, kami menstandardize definisi ini dan identifikasi 5 dimensi dari survival method sebagai primary indicators dari Indomie service quality dan untuk mengukur gap between antara ekspektasi customer dan yang mereka dapatkan sebenarnya. Nah, di sini 5 dimensinya itu apa saja dan mengapa Indonesian market. Yang pertama ada tangibles. Di sini tangible sendiri itu mengukur kualitas dari packaging atau kedetailan dari nutritional information dan segala informasi yang ada di packagingnya. Di mana dengan kondisi Indomie ini memegang market share itu 70%. Dan reliability yang untuk mendetermine bagaimana kapabilitas dari sistem kualitasnya untuk maintain konsistensi setiap konsumsi atau di setiap penyajian. Responsiveness, uh, ini bagaimana market itu bisa remains pleasant dan solution oriented. Karena market yang highly competitive yang bisa menimbulkan low switching cost. Nah, untuk assurance itu menurut bagaimana Indomie memastikan keamanan di setiap penyajian, given its strong brand, nama besarnya dan positive reputation-nya di Indonesia. Untuk yang terakhir itu empathy di sini mengukur bagaimana Indomie itu mengerti dan meets the specific needs atau keinginan dari consumer dari berbagai segmen. Nah, bagaimana kami mendesain campaign-nya untuk menyendiri dan mengukur customer satisfaction dan gap-nya. Nah, di sini kami menggunakan platform Google Forms yang terdiri dari dua hal yang harus diisi. Yang pertama, general questions, seperti nama, dan telepon untuk keperluan hadiah, umur, pekerjaan, frekuensi konsumsi dalam seminggu, dan jenis Indomie favorit. Kemudian ada 22 circle statements atau pernyataan yang harus diisi di setiap statementnya. Nah, di sini ada tangible, reliability, responsiveness, assurance, empathy yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan masing-masing ini mempunyai 4 sampai 5 statement yang harus diisi oleh responden. Nah, semua statement ini itu directly derived from 5 dimensi circular dan kualitas produknya. Ini tuh untuk memastikan bahwa semua data yang didapatkan itu bisa mengkontribusikan langsung untuk identifying the gap between ekspektasi customer sama yang mereka dapatkan. Nah, tapi kami punya beberapa situasi. Yang pertama, respon yang netral itu biasanya sering menjadikan comfort zones yang bisa melindungi customer dari underlying dissatisfaction. Kemudian data yang tidak lengkap itu bisa menjadi sulit didiskusikan dan bisa saja menjadi sulit untuk membuat quick well informed decisions. Lalu siapa yang kecil itu biasanya bisa gagal untuk capture kedalaman dari apa yang dirasakan oleh konsumen
dalam atau emosinya kepada produk tersebut. Kemudian eh, skala yang bernomor ganjil itu bisa produce concentrated data yang ada di tengah-tengah aja, di tengah-tengah aja. Jadi bisa menghasilkan unbalanced distribution. Karena itu kami menentukan untuk eh, pengisian ini kami menggunakan six point Likert scale di setiap statementnya. Di sini ada disagreement dan agreement yaitu di poin satu. Itu berarti sangat tidak setuju, dua tidak setuju, tiga agak tidak setuju, empat agak setuju, lima setuju, dan enam itu sangat setuju. Tidak bisa dilihat ini tidak ada titik tengahnya atau netralnya. Nah, untuk overall satisfaction, nah ini kami asasnya menggunakan agregasi dari 22 surplus statement tersebut yang bisa merefleksikan customers overall perception dari kualitasnya. Nah, untuk loyalty metrics ini memang tidak secara langsung diukur atau dipertanyakan, namun certain indikator seperti taste dan food safety ini bisa provide early indication dari potential customer loyalty. Nah, jadi dua hal ini memang kita tidak ukur secara langsung atau kita tidak tanyakan secara langsung. Jadi kita menggunakan proxy metrics atau indirect measurement. Instrumen-instrumen ini menghindari ambiguitas dan bias dengan yang pertama six point Likert scale tadi yang bisa mereduce natural bias and encourage full response. Lalu circle based indicators di mana kami menggunakan structured dan validated statements yang untuk meminimasi ambiguitas, lalu respondent profiling yang improve data relevance by capturing user karakteristik atau karakteristik dari konsumen-konsumen dan contextual language yang memastikan kejelasan dari familiar terms seperti di varian goreng atau rebus di varian favorit. Lalu untuk mengkoleksi datanya atau mendapatkan data-datanya, di sini kami mengenal target responden dengan umur lebih dari kurang dari 15 tahun hingga lebih dari 55 tahun dengan berbagai professional backgrounds. Ada yang sebagai pelajar, karyawan, GMT, atau pensiunan. Nah, dari berbagai background ini, eh, kami menggunakan sampling method untuk primary research kami yaitu convenience survey. Ini survei linknya. Jadi tautan linknya ini kami sebar melalui sosial media, keluarga, teman-teman dekat, grup chat, dan ini dilakukan sepenuhnya melalui online karena ini via Google Form. Nah, untuk menentukan sample size-nya, pertama di sini kami mempunyai population ya. Nah, konsumen Indomie sendiri itu infinite population yang tidak terbatas sebenarnya. Lalu metodenya ini di sini kami menggunakan Gaussian formula nah ini tuh untuk mendesain minimum sample size-nya dan untuk memastikan statistical validity. Untuk sampling parametersnya di sini ada confidence levelnya 0,96, estimated proportionnya 0,5, dan margin of error-nya 10%. Dan dihasilkan dengan rumus Gaussian ini, N-nya sama dengan 96. Nah, dengan Gaussian formula ini, jadi minimum sample size yang kita harus dapatkan itu sekitar 96 respondents. Oke, next. Sip. Nah, jadi mari kita membedah bagaimana tim kami ini menyusun fondasi analisis ini agar hasilnya itu akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi tim kami berhasil mengumpulkan 112 respon yang mana angka ini telah melampaui batas minimum sampel yang valid. Nah, hal ini memberikan kami tingkat kepercayaan yang tinggi bahwa hasil survei ini representatif terhadap level kepuasan konsumen Indomie secara luas. Nah, kami menjamin pertimbangan etis dan reliabilitas data dengan menggunakan instrumen ServQual yang tervalidasi. Nah, di bagian bawah dapat dilihat alur 6 langkah metodologi kami. Dari menetapkan skor gap murni, yaitu perception dikurang expectation, menghitung importance weight, hingga akhirnya menghasilkan weighted self-qual score. Nah, inilah framework yang memastikan setiap rekomendasi strategi kami didasarkan pada data kuantitatif, bukan asumsi. Nah, dengan result interpretation-nya, jika gap itu lebih dari nol, itu service-nya exceeds customer expectation. Jika gap-nya sama dengan nol, itu service meets expectations. Nah, jika gap-nya kurang dari nol, there is a gap in service quality. Nah, sekarang setelah memahami metodologinya, mari kita lihat angka yang dihasilkan oleh perhitungan tersebut di slide selanjutnya. Boleh next?
Sip. Inilah ringkasan hasil dari proses SEFQUAL kami. Ada dua tabel utama di sini, yaitu tabel skor gap murni dan tabel bobot kepentingan. Nah, di tabel average gap score itu bisa dilihat celah murni terbesar ada pada dimensi tangibles dengan nilai minus 0,49. Nah, namun dapat diperhatikan bahwa di tabel importance weight, konsumen justru kami menempatkan bobot terendah pada 10% pada tangibles dan bobot tertingginya pada reliability 30%. Nah, meskipun celah di tangibles itu paling besar, nah prioritas strategis kami tidak langsung jatuh ke sana. Kenapa? Karena saat kita kalikan dengan bobot, kami kalikan dengan bobot, dimensi reliability itu walaupun gapnya kecil, yaitu minus 0,24, itu dapat menghasilkan dampak bobot tertinggi. Nah, jadi rangkumannya ada di bagian bawah tabel. Meskipun minor gapnya sebesar minus 3,78, kabar baiknya adalah Indomie memiliki efektivitas performa mencapai 96,2%. Nah, angka yang sangat kuat untuk seorang market leader. Nah, lalu apa arti 96,2% ini? Efektivitas bagi eh, operasional Indomie. Nah, mari kita ke next slide. Sip. Nah, di slide ini kami memetakan hasil SERVQUAL langsung pada visual produk untuk identifikasi masalah yang lebih nyata. Nah, secara agregat, performa empati dan responsiveness sudah hampir sempurna. Namun, kami menemukan satu pain points kritis pada dimensi tangibles dengan angka 83% efektivitas bisa dilihat pada panah merah yang menunjuk ke kondisi fisik produk. Nah, skor gap terendah ini disebabkan oleh keluhan mengenai fisik mie yang remuk saat kemasan dibuka. Nah, kontras dengan tangibles, reliability dengan 96,96% efektivitas mencatatkan skor tertinggi pada konsisten rasa. Nah, jadi kami eh, menyimpulkan bahwa Indomie berhasil memenuhi harapan lidah konsumen, tetapi gagal dalam memberikan impresi fisik pertama yang memuaskan. Boleh next. Sip. Nah, mari kita bicara mengenai dampak bisnis, yang dimana slide ini dapat menjelaskan mengenai celah tadi, walau minor, itu ada risiko yang tidak boleh diabaikan. Nah, jadi pertama, untuk isu mie remuk pada tangibles dengan angka minus 0,88 dapat dilihat di line bar chart. Ini menciptakan risiko vulnerability of brand prestige. Nah, meskipun rasanya enak, jika konsumen consistently menemukan mie remuk, ini menciptakan low quality bias yang merusak persepsi kemewahan atau kualitas premium dari brand. Yap. Nah, namun di sisi lain juga kami melihat apa yang membuat Indomie itu tetap bertahan di puncak. Nah, kami mengidentifikasi adanya anchor of market dominance pada dimensi reliability dan assurance. Nah, dapat diperhatikan ini bukan sekedar angka, melainkan sebagai jangkar yang mengunci loyalitas konsumen. Nah, rasanya yang konsisten dan jaminan keamanan produk adalah alasan utama kenapa konsumen itu sulit berpaling ke kompetitor. Nah, meskipun mereka sering menemukan mie yang remuk. Nah, yang terakhir itu kami mengidentifikasi adanya silent risk of chart. Ya, saat ini Indomie itu mengandalkan dengan keterumukan mie dan perlahan beralih ke kompetitor yang menawarkan pengalaman unboxing produk yang lebih utuh dan premium. Nah, maka pertanyaan besar dari manajemen PT Indomie ini, what's the next action? Oke, boleh di next.
Oke, selanjutnya apa sih langkah yang dapat dilakukan oleh Indomie agar bisa mempertahankan title-nya sebagai Raja Mie Instan yang ada di Indonesia? Di sini kami telah memberikan tiga solusi yang telah kami bagi menjadi tiga bagian besar. Yang pertama dari jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang. Yang dimana di jangka pendek sendiri, di sini kami memberikan ide berupa supply chain audit. Lalu untuk di medium term, di sini kami memberikan solusi berupa package innovation. Dan untuk long term adalah kami memberikan solusi berupa flavor dan juga trust preservation. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan serta salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar Benko pamit undur diri.